Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD Akademik kelas 6 ya, jilid 6B, tema 4 globalisasi. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di subtema 1 ya, pembelajaran 2. Oke, adik-adik sekalian langsung saja ya kita ke pembelajaran 2 di sini ya. Di subtema 1, tema 4 ya, globalisasi di sekitarku. Untuk tema 2, untuk pembelajaran 2 kali ini dibahas tentang pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Ini untuk muatan SBDP ya adik-adik sekalian ya. Jadi apa itu reklame ya? Tentunya adik-adik sekalian udah pernah ya melihat papan reklame yang ada di jalan raya. Biasanya ditempel di tembok atau mungkin tempat-tempat yang sudah disediakan. Nah, pengertian reklame sendiri adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan menggunakan reklame apa? Untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik ya. Kemudian berdasarkan tujuan pengadaannya ya, reklame itu ada dua, yaitu komersial dan non komersial. Nah, reklame komersial itu adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Ya, misalnya promosi untuk kedai makanan. Sedangkan untuk reklame non komersial itu reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Contohnya ajakan untuk menghemat listrik, ajakan untuk menanam pohon. Nah, itu ya. Kemudian reklame sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, ini berdasarkan medianya. Kalau tadi berdasarkan tujuan pengadaannya ada 2, sedangkan berdasarkan medianya ini ada 3, yaitu reklame audio ya, berarti media yang digunakan suara atau bunyi. Kemudian ada reklame visual, ini menggunakan gambar, baik gambar diam ataupun gambar bergerak. Dan yang ketiga ada reklame audiovisual, ini gabungan dari audio dan visual. Ini ya, ada contoh reklame lomba fashion show batik Nusantara. Nah, ini salah satu contoh reklame ya. Ini adalah contoh reklame visual ya, hanya berupa gambar. Kemudian selanjutnya apa ciri-ciri reklame? Nah, ciri-ciri dari reklame yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Kemudian menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Kemudian untuk ciri yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya ya. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Nah, contoh reklame itu apa? Ada iklan, brosur, leaflet, poster, spanduk, billboard, baliho, banner, dan juga flyer serta videotron. Nah, sekarang kita ke Ayo Berlatih, adik-adik sekalian ya. Di sini ada sebuah reklame ya. Kemudian kita diminta untuk mengisi ya soal-soal pada kolom yang disediakan. Tapi di sini saya tuliskan nanti adik-adik ya, karena tidak cukup tempatnya ya. Di sini ada sebuah reklame lomba melukis media talenan dengan pendaftaran 50.000 atau 50K ya. Nanti kreasi terbaik 1, 2, 3 akan mendapatkan piagam, goodie bag, dan uang tunai. Ini yang menyelenggarakan adalah Erlangga ya adik-adik sekalian ya, Erlangga for Kids. Nah, di sini tempatnya di toko buku Eureka Bookstore. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa jenis reklame tersebut berdasarkan tujuan pengadaannya? Nah, berdasarkan tujuan pengadaan tadi ada 2 ya, reklame komersil dan non komersil. Nah, untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah reklame non komersial ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah reklame non komersial. Nomor 2,
Apa manfaat dari reklame tersebut? Nah, manfaatnya untuk apa? Di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi, manfaatnya masyarakat dapat mengetahui adanya kegiatan lomba melukis bagi anak-anak, sehingga orang tua dapat mengikut sertakan anak mereka dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan bakat dan kreativitas anak. Itu ada skala nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 3. Apa saja ciri-ciri dari reklame tersebut? Nah, ciri-ciri dari reklame tersebut adalah, nah ini. Yang pertama menggunakan gambar yang menarik, kita lihat ya. Nah, ini gambarnya menarik ya. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi secara ringkas dan jelas ya. Informasinya dituliskan secara jelas dan ringkas. Kemudian yang ketiga, menggunakan tulisan berukuran besar, terutama bagian judul ini ya. Bagian judulnya, lomba melukis media talenan. Ini tulisannya dibuat besar ya. Kemudian yang keempat, menampilkan akun sosial media penyelenggara acara. Ini akun sosialnya media penyelenggara ya, ada Facebook Erlangga for Kids, kemudian ada Twitter Erlangga for Kids, dan yang satu Instagram ya, Erlangga for Kids. Ini adik-adik sekalian ya untuk muatan SPDP. Selanjutnya di pembelajaran 2 ada muatan PPKN ya, tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi ya. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat ya. Ada yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi ataupun konsumsi. Produksi itu berarti yang membuat ya, distribusi menyalurkan, konsumsi yang menggunakan atau yang memakai. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 12 ya. Nih. Contoh kegiatan produksi, misalnya ada petani jagung, peternak ayam, nelayan ya. Kemudian untuk kegiatan distribusi ya. Contohnya ada pengantar barang atau kurir, pedagang telur, agen beras. Dan contoh kegiatan konsumsi misalnya pembeli makanan dan minuman, pembaca buku, dan pengendara sepeda. Nah, meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai, karena kegiatan ekonomi yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk kita tetap bersatu. Nah, ini ada beberapa sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar ya. Di sini ada 7. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati ya, walaupun berbeda. Karena sesungguhnya dengan adanya perbedaan itu justru dapat memenuhi kebutuhan kita. Misalnya ya, kita mau makan ya. Mungkin orang tua kita bekerja di kantor ya. Nah, pekerja kantoran kalau butuh makan tentunya butuh nasi. Nah, nasi didapatkan dari mana? Dari petani. Kemudian petani kita juga selain nasinya, selain dari petani kita juga harus membeli dari pedagang beras. Nah, pedagang beras baru kita bisa membeli. Jadi butuh tidak hanya petani tapi juga pedagang berasnya. Ya, selain itu kita juga butuh lauk pauknya. Jadi dengan perbedaan tersebut kita harus bisa saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Ini ya, ini juga sikap yang harus kita terapkan ya. Kemudian bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Yang kelima, memudahkan kurir dalam mengirimkan barang dengan cara memberikan alamat yang jelas. Yang keenam, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang ketujuh, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke ayo berlatih ya. Di sini ada 3 nomor. Yang pertama, Pak Rudi membuka usaha kerajinan mebel. Ia memberdayakan warga sekitar untuk bekerja di usaha miliknya. Pertanyaan yang A, sebagai seorang pemilik usaha, apa tindakan yang semestinya Pak Rudi lakukan terhadap para warga yang bekerja pada usaha kerajinannya? Oke. Untuk yang A ya, jawabannya mempekerjakan warga dengan baik dan memberi upah sesuai dengan kerjanya. Kemudian untuk yang B, bayangkan kamu adalah Pak Rudi. Suatu hari para warga berhenti bekerja dan membuka usaha kerajinan yang sama denganmu. Bagaimana tindakanmu dalam menyikapi hal tersebut? Nah ya,
tetap rukun dan saling mendukung agar usaha berjalan dengan baik dan lancar ya. Itu ya untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2, bagaimana caramu menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Lah ini tadi ada ya di penjelasan materi ya, saya pilih 2 ya. Caranya dengan memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Lanjut ke soal nomor 3. Apakah kamu merasakan manfaat dari keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Jelaskan. Nah, jawabannya ya, karena keberagaman kegiatan ekonomi dapat saling melengkapi satu dengan lainnya ya. Contoh ini ya, karena diminta contohnya ya. Petani gandum dengan pekerja pabrik. Apabila petani gandum tidak ada, maka pekerja pabrik roti, ya ini pekerja pabrik roti ya, tidak bisa melakukan pekerjaannya. Nah ini berarti kan butuh saling melengkapi. Tadi misalnya orang tua kita kerja di kantoran, butuh makan. Tentunya kita membutuhkan petani yang menanam padi ya, butuh pedagang yang menjual beras lah seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Oke adik-adik sekalian, untuk pembelajaran 2 sudah kita bahas ya. Untuk pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.